expect kalau programnya berjalan dengan benar gitu. Contohnya ini, yang pertama simpel aja gitu kan, itu kita cuma mengandung spasi, kita harapin spasinya akan di replace dengan dash gitu. Nah kemudian kita bikin yang lebih kompleks lagi, contohnya ini ada capitalized letter gitu kan. Capitalized letter harus di lowercase juga gitu. Kenapa? Karena dalam URL itu tidak case sensitif ya. Jadi kalau misalnya title yang huruf gede, huruf kecil itu harus dianggap sama gitu. Nah lalu yang ketiga, ini kalau mengandung angka ya itu juga akan, kalau angka nggak diapa-apain, jadi simple aja. Yang nomor keempat, nah ini mulai ada yang aneh-aneh nih, misalnya ada tanda seru, ada keong, ada dolar dan lain-lain, itu harus di strip down. Yang terakhir juga sama, itu adalah kalau misalnya ini ada mengandung karakter ini A-nya yang spesial ya gitu kan, ini O-nya juga spesial. Nah itu juga harus di strip down, A-nya jadi A biasa, O-nya jadi O biasa, lalu kutip dihapus dan lain-lain. Tujuan kita bikin unit test ini adalah kita supaya kalau ada perubahan dalam code yang tadi, misalnya code ini ada perubahan, kita ketemu bug atau mau menambahkan functionality, ada perubahan, kita nggak perlu tes ulang. Jadi nggak perlu ada manual tes lagi, yang kemarin bener nggak ya gitu. Karena kan sering banget pada saat kita nambahin code, ternyata functionality yang lama malah break gitu ya. Jadi ada bug lagi. Terus biasanya yang non developer malah ngambek gitu, ini perasaan kemarin udah bener deh gitu, kok salah lagi sih gitu ya, kayak gitu. Nah jadi tujuan dari unit test ini adalah kita punya database test case. Every time kita ada perubahan, kita tinggal tes ulang lagi aja gitu. Kira-kira gitu. Nah hasilnya seperti apa sih? Ini contoh dari PHP unit ya. Itu adalah unit testing, modul unit testing untuk PHP. Contohnya di sini, yang tadi itu kan ada 7 test case. Jadi pada saat dijalanin, itu langsung ketahuan execution time 0 second, memorinya 3 MB, lalu ada 7 test case yang oke. Kalau ada yang fail, ketahuan juga. Nah di sini kita juga bisa tes seperti runtime. Misalnya kayak kita mau tahu source code kita nih harus, modul ini harus cepet gitu kan, reaction time-nya harus di bawah 1 second, or seperti itu misalnya, kayak gitu. Juga bisa dites dengan PHP unit. Sampai sini ada pertanyaan tentang PHP unit? Nggak ada? Saya move on ya. Nah, next itu tentang code coverage. Kalau misalnya kita udah melakukan testing, biasanya salah satu yang jadi problem apa sih? Test case-nya ini kurang komplit, gitu ya. Kita ngerasa kita, pasti tanya, udah tes belum? Udah tes, gitu kan. Terus kok masih ada bug? Ya karena test case-nya biasanya nggak full. Contohnya, ada validasi string kosong nggak gitu, ada handle nggak sih string kosong gitu. Atau misalnya, kalau misalnya ada operasi pembagian, ada cek nggak sih dibagi dengan 0, karena kalau dibagi dengan 0 nggak di handle, akan jadi error. Jadi ada corner case yang harus di handle. Oke, contohnya kalau misalnya coding seperti ini, biasanya tuh terjadi kalau codingnya tuh mengandung if gitu ya. Pada saat mengandung if kan berarti kalau satu kondisi masuk ke satu kondisi yang lain tidak dijalankan. Nah kalau test case kita itu sempit, berarti kan bisa jadi tuh ada if yang gak jalan gitu ya. Karena test case kita benar-benar spesifik ke satu kondisi gitu kan. Nah code coverage analysis itu untuk ngecek apakah test case kita tuh udah bener semua, udah cover semua code gitu kan. Ini juga dari PHP unit. Hasilnya ini kira-kira seperti ini. Di sini keluar bahwa coding yang tadi dites ini hijau semua, artinya semua line of code sudah dijalankan, sudah dites gitu kan. Jadi coverage-nya adalah 100%. Kalau misalnya ternyata ada test case yang test case-nya itu nggak ngejalanin semua line of code, itu nanti ada yang merah di sini. Misalnya contohnya nih, bahwa dari semua test case itu yang ini nggak pernah dijalanin, nanti ini merah gitu kan. Nanti kita harus lengkapin lagi test case-nya. Ya seperti itu. Ini di PHP ada yang namanya unit test, code coverage, PHP ada, Java ada, semua language biasa ada tools-nya. Gitu. Next, ini mengenai user acceptance test. Pada saat kita udah testing individual modul, biasanya saatnya developer untuk serahin ke manajemen gitu kan. Saya udah kelar nih modulnya,
silahkan dites gitu kan. Nah dari user kan nggak ngerti tuh biasanya apa tuh unit test, apa itu code coverage gitu kan. Kita ngertinya kita nyobain aja langsung gitu kan websitenya gitu. Nah ini biasanya namanya user acceptance test. Kita testing high level functionality. Instead of masing-masing modul kita tes langsung keseluruhannya websitenya. Kayak tadi pas Ladify itu kan cuma buat ganti URL doang, generate URL string gitu kan. Pada saat user acceptance test, kita tes actually masukin artikelnya gitu ya. Create artikel, apakah URL dimasukin yang di-generate benar atau enggak. Lalu yang kedua, tujuan dari user acceptance test itu adalah documented feedback. Nanti kita ada contoh dokumennya. Feedbacknya itu for developer and managers. Jadi biasa developer pada saat dia selesai tes, nanti ada balikannya kayak oh yang ngebug apa aja gitu kan. Ada documentation. Lalu yang ketiga, itu kalau di weekend biasanya itu kita jadikan soal agreement, apakah code-nya udah sesuai belum, gitu. Apakah modulnya udah sesuai dengan yang kita sepakati, gitu. Itu kita menggunakan user acceptance test. Modelnya kayak gini. Ini sampel aja. Jadi sebenarnya user acceptance test dokumen itu biasanya kita bikin dalam Excel. Excelnya ini ada 4 kolom kurang lebih. Yang pertama ini nomor aja, yang kedua ini prosedur yang mau dites. Contohnya, coba login, berarti gimana? Mulai dari visit website, masukin username dan password, lalu klik login, klik submit. Di kolom ketiga itu ada namanya expected result. Jadi biasanya dalam pas kita bikin dokumennya, kalau misalnya website benar, modulnya benar, hasilnya kayak apa sih harusnya gitu kan? Lalu pada saat dites, apakah hasilnya sesuai dengan yang di expected result atau enggak? Nanti ada tuh yang fail gitu kan, kita return ke developernya. Nih hasil UAT scriptnya gitu kan. Developer tinggal cek, oh mana nih yang fail, dia benerin, terus dia submit ulang. Kemudian nanti ini dites ulang. Nah goal dari bikin dokumen ini salah satunya juga supaya kita bisa delegate testing kita. Jadi kita bayangin kita sebagai manager biasanya kan kayak kita bikin testingnya tuh, tapi kan mau testing kan panjang ya. Biasa user acceptance test ini scriptnya tuh dokumen tuh gede, bisa ada 100 step, 200 step, karena banyak banget. Semua test case juga harus dijalanin. Contohnya kalau ngomongin login aja, apakah login sukses atau enggak, lalu pada saat kita login dengan username yang enggak ada, di handle atau enggak, kita login dengan passwordnya yang fail, di handle atau enggak gitu kan, dan lain-lain. Username dan passwordnya kosong, di handle atau enggak gitu kan. Itu semua ada dalam UAT test scriptnya. Gitu. Jadi ini akan panjang banget. Nah, pada saat kita udah bikin dokumen gini, ini kita bisa serahin ke QA biasanya. Gitu. Ini tolong tesin, gitu. Jadi akan tesin. Gitu. QA yang bagus juga biasanya ini bisa bantu melengkapi tesnya. Oh, kayaknya ini kurang lengkap nih gitu kan. Kita tambahin lagi deh gitu. Kasus-kasusnya apa aja sih gitu. Gitu. Nah, kalau misalnya dari weekend, itu biasanya nanti di bawahnya itu ada kolom tanda tangan. Kalau udah pas semua, tanda tangan bahwa kita udah jalanin dan udah selesai testingnya. Seperti itu. Itu tentang tes. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyain? Gak ada? Di sini ada yang udah pernah pakai belum UAT script kayak gini? Belum ya? Belum. Oke. Nah, next itu ngomongin soal code review. Ini yang biasanya paling sering dicuekin dalam development di Indonesia ya. Biasanya kalau di Facebook itu dia punya rules, satu developer harus bisa maintain 1 million user. Maksudnya apa sih? Biasanya setiap software kita semakin dipakai sama banyak orang, bug reportnya semakin banyak. Gitu ya. Jadi software yang sama, kalau cuma dipakai sama 10 orang, sama dipakai sama 1 juta orang, itu bug reportnya beda. Gitu. Karena kalau makin banyak pakai kan biasanya cara penggunaannya makin bervariasi, jadi bugnya keluar semua. Gitu ya. Nah jadi dalam Facebook itu dia ada yang ngomong kayak kita harus bisa bikin satu programmer bisa handle complaints dari 1 million user kalau ada gitu. Bukan complaints dari 1 million user maksudnya dari jadi maksudnya kalau misalnya ada 1 million user yang pakai itu harus bisa di maintain oleh 1 user gitu. Caranya gimana gitu kan.
Itu pertama yang paling penting adalah kita maintain high quality code base. Nah di Google ini ada rules bahwa coding biasanya satu line of code kita, satu file code kita itu kita tulis sekali tapi dibaca 10 kali. Jadi rasio antara write dan read-nya itu 1:10. Kita nulisnya cuma sekali, dibaca sama kita sendiri atau dibaca sama orang lain itu 10 kali. Kenapa 10 kali? Karena nanti waktu mau nyari bug kita baca gitu. Waktu mau ada perubahan kita baca lagi. Waktu mau optimize, software terlalu pelan nih kita baca lagi gitu. Jadi satu piece of code itu dibaca 10 kali lipat lebih baik daripada tulisnya. Nah di sini kita mulai melihat pentingnya kita harus coding dengan rapi, codingnya harus bagus. Nah jadi kalau di Google dia implementationnya setiap code yang sudah selesai dikerjakan sebelum di commit ke source control itu harus ada peer review. Jadi bayangannya tuh kita selesai coding nih, sebelum kita commit kita cari developer lain yang satu tim gitu. Ini gue lagi mau commit nih, lu baca dong code gue gitu. Nah, ntar dia baca, dia komplain biasanya, kok coding lu jelek banget sih gitu kan. Yang rapian dong, gini gitu. Semuanya dikomenin, mulai dari style codingnya, apakah sesuai dengan kesepakatan, nama variabel juga dikomenin, ini nama variabel yang jelas gitu kan, jangan $A, $B gitu kan. Sampai ke algoritmanya juga, apakah algoritmanya efisien atau enggak, itu semua dikomen. Bikin skeleton program, apakah kelasnya udah efisien atau belum, itu semua dikomen. Begitu udah agree, baru dikomen gitu. Tujuannya seperti tadi, karena kita mau maintain code yang clean dan yang bagus untuk dibaca. Itu nomor 2 ya, tadi establish code review process. Yang ketiga, ini yang lagi ngetren juga, ngomongin soal pair programming. Jadi pair programming ini sebenarnya code review to a higher level. Jadi biasanya kalau code review itu setelah kita coding sendiri, kita submit ke peer developer kita untuk di-review. Tapi kalau pair programming, actually pas kita lagi coding pun ada orang di sebelah kita, ada developer yang ngeliatin gitu. Jadi itu apa namanya, supaya code reviewnya itu real time. Jadi pas kita coding gitu kan langsung dikomenin gitu kan, ini kenapa kayak gini, kenapa kayak gitu gitu. Nah biasanya pair programming ini bagus banget untuk knowledge transfer. Pada saat ada junior developer baru masuk, itu di pair programming dengan yang senior gitu kan, supaya langsung ada knowledge transfer di sana gitu. Nah biasanya kenapa sih ini jarang dilakukan di dalam development proses kita? Kenapa? Karena umumnya orang bilang code review ini akan makan waktu, kita nggak punya resource-nya, kita nggak punya waktu untuk di-spend untuk itu gitu kan. Fitur yang bikin mau ada banyak, terus launchingnya itu tinggal 2 bulan lagi gitu kan, mau nggak mau semua resource yang kita punya kita pakai untuk coding gitu. Nah biasanya yang kita mau coba ubah di sini adalah persepsi bahwa code review ini malah menambah waktu development. Idenya adalah kalau code review dilakukan dengan benar, itu justru development time-nya malah lebih short. Kenapa? Karena quality code yang dilakukan itu, yang dihasilkan itu lebih bagus. Alhasil bug-nya berkurang, gitu kan. Codingnya lebih efisien, lebih gampang dibaca. Pada saat kita mau ganti itu lebih cepat, gitu. Jadi itu lebih ke long term investment, seperti itu. Yang terakhir ini mengenai automation. Nah tadi kita sempat ngomong bahwa salah satu problem dalam software development itu adalah too busy putting out fires. Developer tiap hari ngurusin bug gitu kan. Pas satu belum selesai, udah ada bug lain masuk dan lain-lain gitu kan. Nah di sini kita introduce yang namanya automation. Automation di sini ada 2 ya quotes-nya. Pertama ini dari Instagram, optimize for minimal operation burden. Nah, jadi ini common banget kalau misalnya pas website udah jalan, kan ada masalah operational. Jadi developer yang awalnya cuma fokus di develop new feature sebelum website launch, pada saat website launch, dia harus develop new feature plus maintaining operation. Misalnya ntar ada problem gitu, oh report, user report ada bug ini, user report pembayarannya nggak masuk, dan lain-lain segala macam. Itu developer harus turun tangan. Nah, problemnya adalah semuanya jadi bottleneck developer. Kenapa? Karena yang non-developer juga cuma bisa serahin doang, ada bug nih tolong cek dong gitu kan, kita juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Nah jadi mindsetnya adalah
optimize for minimal operation burden, biasanya adalah kita bikin dari developer bikin additional feature yang bisa mendelegate hal-hal seperti tadi ke non-developer. Misalnya, itu nyambung ke yang nomor 2, measure anything and measure everything. Jadi semuanya di log, biasanya gitu. Kalau kita udah punya log semuanya, nanti yang non-developer bisa bantuin cek gitu. Ini kenapa sih pembayaran nggak masuk? Oh, coba cek deh gitu. Kita udah create order belum? Ordernya udah masuk ke payment gateway belum? Payment gateway-nya udah return value ke kita belum? Gitu kan. Terus kita responnya apa gitu. Semuanya di log supaya nanti pas audit nggak perlu developer yang audit gitu kan. Non-developer punya akses ke sistem, misalnya ada modul tersendirinya, nggak perlu login ke let's say PHPMyAdmin gitu kan. Kalau PHPMyAdmin kan cuma developer yang bisa gitu kan. Terus kalau mau dikasih loginnya ke yang non-developer, nanti takutnya malah jadi berantakan, nanti salah klik gitu kan misalnya. Jadi kita kasih additional modul untuk kita bantu developer. Ini dari etsy.com ya. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Nah ini kita quick aja kalau yang mengenai coding principle ya. Kayaknya di sini kan developernya udah ada pengalaman juga, jadi ini saya quick aja. Kalau coding principle itu di sini biasanya best practice-nya adalah menggunakan coding standards. Standarnya apa? Masalah style coding convention. For kurung perawalnya di kanan atau di bawah gitu kan. Terus yang kedua mengenai commenting. Setiap function, setiap kelas harus ada komennya. Ini function buat apa, kelas ini buat apa gitu kan. Dan cara komen ini gimana gitu kan. Gimana cara write the functionality-nya gitu, the description-nya gitu. Ini harus sepakati. Kenapa? Kalau misalnya masing-masing pakai style sendiri, ujung-ujungnya code-nya nggak readable juga kan gitu. Naming convention, variable namanya gimana, function namanya gimana, kelas namanya gimana gitu. Nah ini udah penting banget kalau misalnya kita bekerja lebih dari satu developer. Kalau cuma satu developer ngerjain ya udah one man show ya, terserah lah gimana caranya gitu, yang penting jadi gitu kan. Kalau kita udah punya 2 developer, 3 developer, 5 developer, mau nggak mau dia harus bikin gitu. Nah di sini sampelnya ada banyak, tapi idenya adalah kita harus punya standarisasi. Ada banyak standarisasi, kadang-kadang ada yang bilang A, ada yang bilang B gitu kan. Yang penting adalah kita establish satu standar yang kita pakai terus gitu. Nah ini salah satu prinsipal dalam coding, ini ngomongin namanya dry ya, don't repeat yourself. Jadi setiap line of code itu harus bisa melakukan hal yang spesifik. Sudah gitu harusnya tidak ada duplication of code gitu. Misalnya kayak tadi kita bikin function buat Slugify gitu kan. Itu kita bikin function kenapa? Supaya bisa dipakai di berbagai modul gitu kan. Nah, don't repeat yourself ini sebenarnya mirip sama another principle namanya the rule of three. The rule of three itu dia bilang kita cuma boleh copy paste coding yang sama sekali. Jadi kita pertama kita tulis codingnya, lalu kita boleh copy paste sekali. Tapi kalau kita copy paste untuk kedua kali, itu berarti sudah saatnya kita refactor coding kita. Harus bikin function, bikin modul baru. Itu the rule of three. Biasanya gitu ya, kita coding, oh ini mirip-mirip nih, copy paste gitu kan, ganti-ganti dikit gitu kan. Terus next time ketiga copy paste lagi gitu, ujung-ujungnya pas ada bug benerin lagi di sini, benerin di sini, benerin di sini gitu kan. Kayak gitu. Jadi the rule of three kita bilang kalau udah 3 kali saatnya digabung, dibikin modul. Next adalah keep it simple. Less is more. Ini di backgroundnya ini adalah gambar dari Rube Goldberg Machine. Ada yang tahu Rube Goldberg Machine itu apa? Ini biasa kalau di film science fiction gitu ya, misalnya lagi bangun tidur, terus ada alarm bunyi, alarmnya ngaktifin apa gitu kan, terus ntar ada bola jalan, gelinding, kena apa dan lain sebagainya, terus ujung-ujungnya ngapain? Ujung-ujungnya misalnya nyalain kompor, terus bikin sarapan gitu ya. Nah, Rube Goldberg Machine ini sebenarnya satu analogi
biasanya tuh code kita kalau misalnya udah sering di develop, udah sering ada modifikasi dan lain-lain segala macam, ini jadi nggak efisien. Padahal kita mau bikin satu simple task aja, itu muter-muter, gitu ya. Di sini kita bilang bahwa salah satu prinsip kita harus bikin code kita sesimpel mungkin, solusinya elegan, gitu. Daripada banyak if, bisa nggak sih cuman 5 line of code selesai. Nah ini banyak common mistake kalau misalnya di junior developer biasanya gitu, kan experience-nya belum nyampe ya, jadi kayak ada 10 kasus nih, ya udah if 1, if 2, if 3 sampai if 10 gitu ya. Pokoknya sebenarnya ada general termnya kayak gitu. Yang terakhir ini yakni you ain't gonna need it. Nah biasa dalam developer ini sering banget gitu. Bahkan sampai sekarang saya masih kadang-kadang suka melakukan ini. Pada saat kita develop satu modul, kita mikir panjang gitu ya. Ini kayaknya mendingan kita bikinnya nambahin satu parameter supaya nanti kalau mau ada apa-apa tinggal ganti parameter doang gitu ya. Nambah parameter satu, terus pas lagi coding lagi kayaknya perlu nambah lagi satu parameter, 2, 3, 4, 5, akhirnya fungsinya jadi gede banget, jadi terlalu general padahal belum tentu dipakai gitu. It's both ada plus ada minusnya gitu kan. Plusnya kita bisa abstract dan modularize our code gitu ya. Tapi yang kedua yang paling penting adalah ini bisa jadi code-nya nggak akan pernah dipakai. Nah jadi ini ada salah satu Pareto principle dalam software development. Itu biasanya 80% waktu itu cuma buat ngerjain 20% itu. Nah ini dalam startup ini, terutama dalam lean startup ya kan kita sering dengar kerjaan MVP. Kenapa kerjaan MVP gitu kan? Karena dalam Pareto principle itu biasa bilang bahwa 80% fitur yang kita mau itu bisa di-develop dalam 20% waktunya gitu. Terus 80% ngapain? Ngetes corner case gitu, handle ini, handle itu, tambah fitur-fitur kecil, A, B, C, D, E gitu. Generalnya sebenarnya udah kelar 80%, seperti itu. Itu udah Pareto principle. Nah jadi kita harus berhati-hati, jangan sampai kita over optimize, akhirnya malah projectnya malah ngomong. Kira-kira kalau dari saya itu sih. So thank you and happy coding. Mungkin ada pertanyaan.